Halo, hai, perkenalkan nama saya Nevis Rukaisi. Di sini saya akan membahas tentang bisnis. What is business? Nah, bisnis itu adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, itulah bisnis. Nah, ketika kalian bertujuan menghasilkan dan menjual barang, maka kalian sudah masuk dalam proses bisnis. Apa sih makna dari bisnis? Yang pertama itu adalah menyediakan barang atau jasa. Yang kedua, mencari keuntungan. Yang ketiga, bersaing. Nah, ketika ada 3 makna tersirat dari bisnis dan kalian memiliki semuanya, maka kalian sudah termasuk orang yang sudah merencanakan bisnis. Nah, siapa sih pelaku-pelaku bisnis? Yang pertama itu adalah pemilik, yang kedua adalah manajer, yang ketiga adalah pekerja, yang keempat adalah konsumen. Jadi, untuk kalian yang suka berbelanja, kalian sudah termasuk pelaku bisnis. Shopping, ya. Fungsi dasar bisnis. Yang pertama adalah acquiring raw material, yang kedua manufacturing raw material into product, yang ketiga distribusi produk to consumer, yang keempat sistem bisnis. Di dalam bisnis tentulah sudah ada aktivitas ya. Apa sih aktivitas bisnis? Yang pertama itu adalah menciptakan barang dan jasa, memasarkan produk atau jasa kepada konsumen, kemudian menghitung transaksi keuangan, merekrut, melatih, dan menilai karyawan. Dan terakhir itu adalah memproses informasi. Nah, ada 5 aktivitas bisnis. Kemudian, apa sih fungsi manajemen yang harus dilakukan oleh bisnis? Nah, adapun fungsi manajemen dilakukan oleh bisnis adalah yang pertama itu adalah merencanakan apa yang ingin dicapai. Nah, untuk fungsi manajemen, rencanakanlah apa yang ingin kalian capai dari saat ini direncanakan. Kemudian mengorganisasikan sumber daya, bisa jadi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya sumber daya manusia, sumber daya alam. Berdaya ini bisa jadi bahannya bagaimana, karyawannya seperti apa yang diharapkan. Nah, kemudian untuk poin selanjutnya, menyediakan tenaga kerja untuk mengoperasikan bisnis. Kemudian mengarahkan orang untuk menjalankan bisnis. Nah, di sini kalian menggunakan karyawan. Yang terakhir, memonitor kemajuan-kemajuan yang dicapai. Dan jangan sampai untuk pelaku bisnis, jangan sampai tidak meninjau kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh bisnis ya, karena hal itu sangat berguna sekali untuk membuat suatu rencana manajemen untuk di masa akan datang. Kemudian kita membahas tentang beberapa bentuk sistem perekonomian. Yang pertama itu kalian pasti sudah kenal dengan sistem kapitalis dan sistem komunis, sistem sosialis. Nah, di sini saya akan membahas apa sih sistem komunis. Sistem komunis merupakan sistem perekonomian yang mendirikan di mana seseorang bebas untuk memiliki kekayaan, memiliki perusahaan, bersaing secara bebas dalam pasar, seseorang yang memilih dan menjual barang atau jasa yang diinginkan. Nah, itu namanya kapitalis. Apa sih ciri kapitalis? Nah, jangan sampai orang mengatakan kapitalis, kita juga mengatakan kapitalis. Nah, kita harus tahu sih, apa sih sebenarnya ciri-ciri sistem kapitalis ini. Nah, saya akan menjelaskan bahwa salah satu ciri sistem kapitalis yang pertama itu adalah hak milik atas barang modal ada di tangan orang perseorangan. Yang kedua, harga barang atau jasa ditentukan oleh permintaan dan penawaran, atau disebut kata lain adalah ekonomi pasar. Yang terakhir, adanya persaingan bebas, kebebasan untuk berdagang, mempunyai pekerjaan, kebebasan untuk mengadakan kontrak, serta kebebasan untuk hak milik dan kebebasan mendapatkan keuntungan. Nah, itu adalah ciri-ciri kapitalis. Nah, apa sih sistem komunis? Sistem komunis ini sering kita dengar di luar
di luar kehidupan kita sehari-hari. Nah, sistem komunis ini adalah sistem ekonomi yang penggunaan faktor produksi dikendalikan oleh pemerintah. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Dan kemudian ciri-ciri sistem komunis yang pertama, tenaga kerja. Tenaga kerja modal dimiliki oleh pemerintah dan kewirausahaan disediakan oleh pemerintah. Nah, kemudian semua keputusan ekonomis diambil oleh pemerintah. Misalnya hal-hal yang mengenai produksi, distribusi, konsumsi, dan kepemilikan dalam sistem perekonomian komunis. Peranan pasar untuk menentukan arah produksi hampir tidak ada. Kemudian perekonomian sering disebut ekonomi pemerintah yang bersifat totaliter atau keputusan ekonomi yang dibuat. Dalam sistem ekonomi komunis, hak milik seseorang dihapuskan. Semua masyarakat adalah karyawan negara. Kemudian kebebasan politik diawasi secara ketat. Nah, itu nama komunis. Kalau kalian belum bisa kebebasan kalian berpolitik diawasi secara ketat, ya sebenarnya ini bermanfaat juga untuk pemerintah sih, untuk diri kita sendiri. Dan sampai kita menjelek-jelekkan politik sedangkan kita bagian dari itu semua. Dan sistem sosialisme adalah sistem ekonomi yang kepemilikannya sebagai bagian besar bisnis ada di tangan perseorangan atau swasta. Tetapi pemerintahan mengendalikan pengoperasian dan pengaturan industri-industri tersebut. Nah, coba kalian komen di bawah, perusahaan apa sih yang menganut sistem sosialis ini? Dalam sistem sosialis, seseorang secara relatif bebas untuk memilih usaha atau pekerjaan yang diinginkan, tetapi pemerintah turut campur dengan berusaha menyesuaikan kebutuhan individu dengan kebutuhan masyarakat. Nah, ada lagi namanya sistem demokrasi ekonomi. Apa sih sistem demokrasi ekonomi? Karena mungkin ada yang baru mendengar tentang sistem demokrasi ekonomi. Nah, sistem demokrasi ekonomi adalah perekonomian disusun secara usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Kemudian, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian, sumber-sumber kekayaan negara dipergunakan dengan memufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat serta pengawasan terhadap kebijakan ada pada lembaga perwakilan rakyat pun. Kemudian, warga negara memiliki kebebasan di dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian, hak milik perorangan dan pemanfaatan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Yang kemudian, potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Yang terakhir, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, ini adalah sistem demokrasi ekonomi. Apakah sistem mana yang kita gunakan saat ini? Nah, silakan komen di bawah. Sekian untuk materi hari ini. Untuk materi selanjutnya saya akan upload. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Jangan lupa hidupin loncengnya. Jadi ketika saya upload video baru untuk tentang edukasi, silakan kalian tonton jika itu bermanfaat untuk kalian. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.